Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema program inovasi dari Pengadilan Agama Plehari yang dinamai dengan 3-in-1. Wow. Ya. Nah, saudara pendengar mungkin kalau di luaran sana ya, Anda sering mendengar 3-in-1 itu apa? Seperti ada sampo, Pak Wildi ya, ada 3-in-1. Kopi. Iya, nah itu dia ada kopi 3-in-1 dan lain-lain. Nah, bagaimanakah 3-in-1 dalam versi Pengadilan Agama? Silakan Pak Wildi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bu Nelly dan Pak Iwan, dan sebelumnya Ulun menyapa dulu pendengar setia Radio Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut yang tercinta. Jadi hari ini kami membawakan tema terkait dengan inovasi layanan publik kami, peningkatan layanan publik kami. Di kami itu ada dinamakan GESIT, Gerakan Seluruh Inovasi Terbaik. Jadi seluruh inovasi-inovasi baik terkait dengan internal maupun ke eksternal itu dinaungi di GESIT tadi. Nah, salah satunya adalah 3-in-1 ini Bapak Ibu, khusus untuk pelayanan di pencari keadilan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Jadi kita namai 3-in-1. 3-in-1 ini maksudnya apa sih? Iya. Apaan sih? Inovasi apa ini? Program kah? Iya. Atau apakah yang 3 market plus kah? Apakah yang 3 dalam 1? Atau dapat cashback kan? Iya, Dan betul seterusnya. sekali. Jadi Iya. 3-in-1 ini kami kan Pengadilan Agama itu mengeluarkan satu produk. Produk yang biasa pian dengar lah, yakni akta cerai. Salah satu produknya. Nah, akta cerai ini hanya satu aja. Tapi kami juga ada dapat mengeluarkan melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, sehingga mengeluarkan KTP dan KK baru setelah bercerai. Nah, seperti itu. Jadi kami sampaikan terlebih dahulu adalah latar belakangnya ini Bapak Ibu. Kenapa jadi bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba mau bikin inovasi aja udah. Tapi ini ada yang melatar belakangi. Jadi karena memang ya kita tahu lah, untuk stigma masyarakat, stigma umum untuk mengurus ini pasti ribet dan bolak-balik dan seterusnya. Iya, betul sekali. Nah, itu salah satu poin utamanya. Jadi kita mau menghilangkan itu karena kan lumayan ini dipangkas untuk pengurusan itu. Iya, paling tidak biaya transport gitu ya. Betul sekali. Terus antri dan lain sebagainya, kesana kemari. Iya. Dan juga kan Tanah Laut ini luas ya Bapak Ibu. 11 kecamatan ya. Ada. Di 11 kecamatan itu kalau kita bolak-balik, wah lumayan sekali. Betul. Dan juga bagi yang di Plehari pun ini kan memiliki kesibukan. Kesibukan apabila urus ke sana sini itu akan memakan waktu dan biaya yang lumayan. Dan lumayan. Ini mewujudkan bagi tenaga ya. Betul, ini mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan pasal 57 dan 58 Undang-Undang Peradilan Agama serta pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nama latar belakang itu lalulah Pengadilan Agama Plehari berpikir bagaimana caranya supaya melihat bahwa selama ini ya pengguna layanan mengalami kesulitan supaya memudahkan. Iya. Khusus untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut seperti itu Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalnya pengguna layanan ini agak terbatas begitu, mungkin ya bawa anak atau apa gitu kan, ngurusnya susah sekali, wira-wiri kesana kemari gitu. Belum lagi ada yang nggak tahan panas ya Pak ya, yang nggak tahan panas gitu naik kendaraan ya. Nah, macam-macam ya permasalahannya. Betul sekali. Ya, Pengadilan Agama berarti mengambil langkah dengan kondisi ini dengan menciptakan adanya program 3-in-1 ini. Betul sekali. Isinya apa saja nih Pak Wildi? Nah, jadi isinya itu. Dan berupa apa ini Pak? Iya, makanya itu. Proses saya sampaikan terlebih dahulu prosesnya ya. Iya.
prosesnya itu apabila kan diputus sudah, dikabulkan Iya, dikabulkan. cerainya, maka itu kita menunggu dulu putusan sampai berkekuatan hukum tetap agar putusannya dapat dilaksanakan. Nah, ternyata setelah waktu yang telah ditentukan tidak ada upaya hukum dari para pihak, artinya menyetujui, Ya, tidak ada maka sanggahan begitu. betul. Maka setelah waktu yang telah ditentukan, telah berkekuatan hukum tetap, maka akta cerai dapat diterbitkan. Setelah akta cerai dapat diterbitkan, pihak mengambil akta cerai dan membawa, sebelum mengambil itu diinformasikan untuk membawa KTP asli dan kartu keluarga, boleh yang fotokopinya. Diserahkanlah ke petugas kami, petugas meja penyerahan produk. Nah, di sana, jadi di sana diproses, disodorkan formulir, diinput dan lain sebagainya. Lalu kami kirimkan data tersebut ke Dukcapil Kabupaten Tanah Lot. Sudah ada aplikasinya. Sudah dari Dukcapil juga sudah ada. Jadi terintegrasi sehingga Dukcapil ke pusat, dan kira-kira waktu 1 sampai 2 jam sudah selesai. Oh, begitu. Seperti itu, Jadi nggih. bisa ditunggu berarti. Betul. Begitu hari itu putusan, Nggih. ya putusan. Bukan putusan, Bu, tapi sudah berkekuatan hukum tetap. Oh, sudah Nggih. berkekuatan hukum tetap. Artinya dari putusan itu berapa lama Pak Widi baru ada pernyataan berkekuatan hukum tetapnya itu? Baik, jadi dari putusan apabila dihadiri kedua belah pihak, maka dihitung 14 hari kalender ke depan. Hari ke-15-nya sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila selama jangka waktu 14 hari ini tidak ada upaya hukum ini seperti banding, seperti itu, tidak ada, maka akta cerai sudah dapat diterbitkan. Dan setelah itu pihak bisa mengambil akta cerai tersebut dan juga mengajukan 3-in-1 tadi. KTP, merubah KTP, kan berubah itu status, awalnya kawin. Iya. Jadi janda cerai resmi seperti itu, atau duda cerai resmi. Terus anak kemana, masuk ke kakak siapa, seperti itu. Kakaknya kakak yang baru lagi. Iya. Pembaruan ya. Betul sekali. Bayangkan kalau kita ngurusnya ke sana kemari. Semisal ke Pengadilan Agama Pelihari akta cerai. Terus ini kakak perlu lagi untuk di desa untuk pengurusan dan lain sebagainya. Iya, betul. Ada pengantar desa, nanti Betul. ada diketahui oleh camat, ya. Belum lagi nanti fotokopi dan lain sebagainya, bolak-balik, Iya, aduh. betul sekali. Iya. Apalagi kalau ibu-ibu ya. Nggih. Iya, kepanasan, kehujanan, ya. Iya, ini Jadi bulan. Jadi produknya ada 3 bulan tadi, Pak. Jadi ada akta cerai dari kami sendiri, terus KTP yang baru, dan kakak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Oke, artinya akta cerai yang diterbitkan itu terbit terlebih dahulukah atau berbarengankah dengan KTP dan KK baru? Terbit terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi itu kan sebagai dasar untuk merubah status dari para pihak tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Oh iya, dan kami sampaikan, ini sama sekali tidak ada biaya. Oh, Enggih, iya, untuk gratis pengurusan ini. oke. Tinggal tunggu aja, pian tunggu gitu. Tunggu hendak misal Tunggu di kemana Pengadilan dulu, Agama. enggak bisa aja keluar misal cari makan atau jalan-jalan ke mana nih, ke bundaran PKK sana kah, atau mencari siomay dan lain sebagainya. Oke, betul. Nah, Semisal setelah balik udah selesai. Balik sudah selesai. Nah, Oke, bagus sekali. seperti itu, dan biayanya tidak ada tadi, Jadi Pak. nggak perlu ya, kita kan mendapatkan KTP baru nih, Nggih. dan kalau kakak yang baru juga, jadi nggak perlu ke Capil lagi ya. Nggih, sudah terubah. Tungguin aja di situ ya. Nggih. Sudah Tunggu di sana. difasilitasi oleh Sudah difasilitasi. Pengadilan Agama ya, melalui kerjasama dengan Disduk Capil. Nah, ini merupakan sebuah kewajibankah atau ada negosiasi dulu nih Pak Wildi? Misalnya begini kan, ada juga nih sebagian kan anak mubah aja. Iya. Nggih. Iya. Bujur banar, Jarpian. Iya, Jadi iya. ini sebenarnya sifatnya mubah. Iya, makanya begitu. Boleh aja hendak pian laksanakan, hendak ada, tapi kami menyediakan layanan ini. Dan kami sampaikan setelah putusan itu di pelayanan terpadu satu pintu kami, bahwa apabila hendak mengambil akta cerai, nanti apabila hendak menggunakan inovasi 3-in-1 ini, bawa KTP asli, kartu keluarga, fotokopi. Jadi mereka itu sudah memikirkan dari rumah. Oh iya, ini hendak merubah atau kada.
Nah, seperti itu. Yang penting kan kita sudah menyediakan fasilitas yang sangat memudahkan para Iya, pihak. iya. Seperti itu. Mungkin barangkali Dukcapil juga banyak juga inovasinya. Tapi karena ini kan khusus untuk yang bercerai. Iya. Nah, barangkali nanti anak ngurus di pengadilan agama, bukan, ini yang untuk bercerai. Nanti salah persepsi. Oh, ini bisa aja di pengadilan agama umpat merubah. Iya. Merubah. Supaya nyaman. Iya. Oke. Lalu program 3-in-1 ini Pak Wildy, apakah hanya untuk pengguna layanan dalam kasus perceraian, atau mungkin pengguna layanan dalam kasus lain bisa memanfaatkan ini dalam tupoksinya pengadilan agama begitu? Oke, baik. Jadi ini hanya berfokus untuk saat ini ya Bapak Ibu, karena Memorandum of Understanding-nya hanya sebatas itu. Jadi hanya berfokus pada perkara perceraian. Karena kan dia hanya berkaitan dengan perubahan status, alamat, dan juga komposisi atau data-data yang ada di dalam kartu keluarga tersebut. Artinya ini masuknya ke anak siapa, ikut siapa, seperti itu. Kalau fisiknya gimana, Pak? Fisiknya, Fisik KTP-nya. jadi yang asli ditarik, yang ya tetap fisik KTP, kan berubah statusnya di sana. Artinya 3-in-1 ini keluarnya dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk hanya perubahan data saja. Oh, bukan. Iya. Fisiknya memang Jadi diserahkan. fisiknya keluar di pengadilan agama. Iya. Jadi Oke. dinas Dukcapil di sini mengantarkan fisiknya tersebut ke pengadilan agama Pelihari. Pengadilan agama mengirim data. Enggak. Oke. Nah, mereka ngirim ke pusat dan setelah selesai baru dia antar sini. Iya. Jadi makanya yang KTP itu yang asli untuk ditarik lagi. Ditarik. Betul. Supaya tidak disalahgunakan. Betul. Penjen double Bu ya. Iya. Kebelah binian nang belum kawin. Iya, Benar nang sudah, iya. sekarang. Jujur benar. Oke. Baik, ini berarti untuk kedua belah pihak kah Pak Wildy? Ini kan bercerai ada 2 orang nih, ya. Ada perempuannya, ada laki-lakinya. Nah, layanan 3-in-1 ini untuk kedua-duanya atau bagaimana? Kedua belah pihak Bapak Ibu. Asal satu perkara itu tadi Iya, yang memang sudah sampai memiliki akta cerai tadi. Kan kita akta cerai itu ada 2. Ada yang bagi pengaju, ada yang lawan. Jadi ada 2. Bisa aja mau merubah keduanya, maksudnya yang intinya mengajukan dulu. Tergantung yang ingin layanan 3-in-1. Betul. Yang penting ada syaratnya tadi. Syaratnya dibawa. Apabila tidak dibawa, mohon maaf tidak bisa dilaksanakan pelayanannya. Seperti itu. Dan ini layanannya Bapak Ibu setiap hari. Artinya setiap hari kerja. Setiap hari kerja. Apabila memang sudah terbit akta cerainya, terus bawa syaratnya tersebut tadi, ya bisa setiap hari. Jadi tidak ada pembatasan waktu. Seperti itu. Oke. Nah, lalu mungkin berkaitan karena ini kan tadi waktunya cepat ya Pak Wildy ya, cepat tadi dalam kurun waktu beberapa jam begitu ya sudah dapat diterima layanan 3-in-1 ini, KTP dan KK yang baru. Nah, lalu pada saat misalnya kita terima melihat ada kesalahan atau misalnya ada yang lupa untuk dimasukkan nih misalnya nih, ya misalnya si mantan suami gitu ya, mantan kan sudah ada akta cerainya ya, mantan ternyata dia sudah menikah misalnya. Nah, di dalam kakak yang lama itu masih belum masuk istri baru. Nah, lalu dalam sini dia ingin memasukkan. Apakah ini dibenarkan oleh pengadilan agama? Baik, pada dasarnya ini hanya memecah yang sebelumnya. Jadi hanya pelayanan itu saja. Untuk selanjutnya apabila ada tambahan, ada kekeliruan dan lain sebagainya, ini berurusan ke Dukcapil sendiri. Betul, karena kan kita hanya sebatas perubahan status dan alamat tadi saja. Apabila ada hal-hal yang lebih mendalam, maka itu kita tidak bisa layani itu karena terbatas. Kada kawa berarti selajur menyelajur. Iya. Udah minta buatakan nih baru membuat semalam. Nah, selajur menyelajur. Selajur menyelajur. Ternyata tidak bisa. Jadi terbatas pada betul sekali. Dan memang kita tidak dapat memungkiri adanya kendala. Wajarlah setiap inovasi atau layanan memiliki kendala, tapi itu selalu diantisipasi. Kendala itu biasanya adalah sistem aplikasinya sendiri. Untuk yang ke pusat
dari Dukcapilnya sendiri. Misal ada Oke. trouble, ada maintenance, Belum lagi perawatan dan sebagainya itu. gangguan sinyal. Oke, tapi itu tetap kita beritahu. Misal memang tidak bisa ditunggu, semisal ternyata ada server down dan lain sebagainya, tidak bisa ditunggu, kita akan beritahukan, oh mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa ditunggu, tapi kami akan beritahukan kembali. Nah seperti itu kan kita ada nomor layanan, nomor WhatsApp ya, kami ya, untuk menghubungi secara resmi, pesan secara resmi pada para pihak itu sendiri. Nah, jadi pihak itu di sini transparansinya ada Bapak Ibu. Tidak kebingungan ini kapan lah, jadikah betul, kada betul. ini Iya, ya, iya, karena iya. menunggu nih sesuatu yang sangat sangat menunggu apa adalah Pak? membosankan. membosankan katanya. Iya itu. Iya, iya, Bingung sejam 2 jam sudah kenapa kada muncul-muncul nih. Udah selesai. Suruh banyu kada. Iya. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana Pak Wildi setelah diluncurkan program 3-in-1 ini, sambutan atau antusias atau apresiasi dari para pengguna layanan? Baik, jadi kami ada memiliki data ini. Data dari kan inovasi ini sudah ada di tahun 2021. Kira-kira bulan, saya lupa ini bulannya, sekitar bulan September. Sekitar bulan September, 7 September 2021. Dari 2021 itu ke akhir tahun sudah 21 pengguna layanan. Dan di 2022 itu meningkat 217 selama setahun. Nah, untuk 2023 ini menurun statistiknya. Jadi di 33. Makanya kami menyampaikan ini. Barangkali masyarakat masih ragu atau masih bingung tentang 3-in-1, jadi kami sampaikan. Tapi memang tidak faktornya tidak hanya itu Bapak Ibu. Karena kan juga dari Dukcapil sendiri ada pelayanan langsung mendatangi ke desa dan lain sebagainya. Jadi mungkin sudah terjaring di sana. Betul. Ini yang khusus untuk orang cerai aja gitu. Oke. Sedangkan kalau dibandingkan Pak Wildi dengan kasus perceraian yang terjadi dan dengan pengguna layanan 3-in-1 ini, fluktuasinya seperti apa? Baik, jadi perkara untuk gugatan kurang lebih, ini saya bicara kurang lebih saja. Untuk perkara cerai itu sekitar sudah 500-an dari awal tahun sampai bulan Oktober ini. 2023 ya. Betul, 2023. 500-an. Nah, dari 500 tersebut penggunanya 33 ini saja. Seperti itu. Nah, untuk tahun 2022 memang banyak 217. Tapi kami memang ini harus dilakukan riset dan lain sebagainya agar apa sih alasannya, tapi apa yang melatar belakangi begitu ya, sehingga kondisi ini menurun dibanding dengan pengguna layanan. Memang di lapangan seperti Ibu sampaikan tadi, sudah kami nanti aja dulu, atau KTP-nya terpakai, atau kakaknya sudah harus tahu kemana. Nah itu berbagai macam sebab. Dan di 2022 kan ini masih masa-masa pandemi juga ya, 2021 akhir-akhir 2022. Jadi betul. Orang ini sepertinya lebih mudah seperti ini. Iya. Bisa jadi. Ataupun juga banyak yang belum tahu juga dengan 3-in-1 ya. Betul, makanya kami sampaikan terus. Urusan datang kita kan langsung Dukcapil aja deh katanya. Iya. Barangkali mungkin juga karena tadi kan Pengadilan Agama hanya memisahkan ya, merubah status dan alamat. Iya, kemungkinan juga nanti ada banyak hal yang harus dirubah dalam situ begitu. Nah, sehingga mereka memilih untuk mengurus sendiri, atau mungkin juga biasanya selajur perjalanan Jar. Iya, selajur perjalanan Jar. Iya. Nah, lalu apa Pak upaya-upaya dari Pengadilan Agama sendiri untuk meningkatkan agar layanan 3-in-1 yang sudah diluncurkan ini dapat benar-benar eksis begitu? Baik, jadi salah satunya ini kan kami di berbagai macam kesempatan itu kami coba sampaikan kira-kira layanan layanan dari Pengadilan Agama Peliharaan yang bermanfaat ke pihak itu seperti apa. Salah satunya di radio ini. Di radio ini kami sampaikan. Terus kepada para pihaknya pun juga disampaikan. Apabila setelah putusan tadi
Apabila hendak pian ini sekalian mengubah data kependudukan terkait dengan status dan alamat, dapat dibawa KTP yang asli dan kartu keluarganya itu fotokopinya. Padahal sudah dimudahkan fotokopinya aja. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu, dan di tiap bulan juga kita monitoring. Kita lihat perkembangannya, tapi ya memang seperti ini, kita kan tidak dapat juga memaksakan para pihak harus menggunakan. Iya. Oke, jadi memang dikembalikan kepada para pihak. Tapi testimoni dari para pihak sangat puas yang menerima layanan ini seperti itu. Jadi sangat mudah, sangat efektif dan efisien untuk mereka. Sangat membantu ya. Lumayan kada berujuk. Iya, bagi yang memang benar-benar mengalami hambatan begitu ya untuk mengurus sendiri ya, sehingga mereka merasa memang ini adalah sebuah layanan yang dapat menyentuh langsung kepada kepentingan mereka. Seperti tadi saya sampaikan ya, naik kendaraan, bawa anak gitu ya. Nah, harus ke sana kemari gitu ngurus kan ya repot banget ya, belum lagi dua kiri kanan ulang-ulang. Iya, belum lagi benturan hari hujan, hari panas gitu ya. Tapi bukan berarti ini bukan berarti untuk mempermudah perceraian ya. Bukan. dan juga bukan untuk mencari ladang penghasilan untuk kita ya, bukan juga. Iya. Memang tadi sudah disampaikan kalau ini ada gratis ya. Betul. Takut kan orang, Bu. Ini ada apa ini kok bisa diuruskan KTP ulun sama kakak. Bahkan kan ada stigma yang seperti itu bagi orang yang kritis seperti itu, atau bagi yang tidak mengerti mungkin Pak. Ya. Nah, lalu dengan para pengguna layanan begitu yang biasanya nih Pak, selama tahun 2023 setiap mereka yang melakukan perceraian tentu pihak pengadilan agama memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan yang krusial nih Pak. Alasan mereka nih apa biasanya? Alasan maksudnya untuk tidak mengambil ini. Untuk tidak mengambil layanan ini. Baik, alasannya tadi itu KTP karena yang asli kan, KTP terpakai, sudah tidak tahu di mana, itu krusial sekali nggih. Jadi kita kebingungan juga. Karena kan sudah disampaikan ini, maksudnya kan dapat ditunggu, tapi mungkin kan mereka berpikir juga apalagi ada keterlambatan dan sebagainya, mereka tidak memiliki kartu identitas tersebut. Seperti itu, karena kan yang asli diambil untuk KTP. Nah, seperti itu. Itu sih Bapak Ibu yang selama ini ditangani oleh petugas kami di lapangan. Makanya kami di sini tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut, ini loh Pengadilan Agama Plehari punya ini. Dan ini salah satu andalan kami. Iya, silahkan digunakan. Betul. Ya, karena motivasinya adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik. Betul sekali. Ya, kepada pengguna layanan, khususnya di Pengadilan Agama Plehari. Manusia juga macam-macam ya yang dihadapi di sana juga ya. Manusia macam-macam dihadapi. Ada nggak nemukan yang kekeh banget mungkin ingin berubah data nih. Tapi kan semuanya udah cerai ya. Tapi kan tensinya masih panas ya perceraian ini. Jadi ada masih emosi. Jadi orang tua misalnya si sang suami ingin bawa anaknya di kakak ini. Bahkan mungkin ada yang ibu pengen juga. Jadi dihapus aja Bu, Pak, yang di ibu anak untuk anak. Wah, ada aja mungkin. Jadi kalau tensi tinggi memang ada, tapi memang apabila sampai seperti itu alhamdulillah belum ada. Sampai yang bahasa Banjarnya bekarasan. Tapi aja Pak aja anaknya tuh di sini di kakak ulun aja. Tapi yang tangisan tuh banyak aja. Tapi alhamdulillah sampai yang kada sampai seperti itu. Iya, tidak ada sampai ke emosi tingkat tinggi. Masih bisa diredam. Iya. Mungkin ada dan kita yakin ya para petugas di Pengadilan Agama sudah punya trik-trik khusus. Betul sekali. Untuk meredam. Iya. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, dan ulun sampaikan lagi nih, ini terkait dengan inovasi yang lain lagi. Itu 3-in-1 itu supaya garis besarnya aja. Tapi ada bonus-bonus lagi yang ulun sampaikan, layanan-layanan lagi yang lain. Nah, jadi ada lagi selain itu kan gesit tadi. Gesit, di dalam gesit kan ada 3-in-1. Selain itu yang khusus ke masyarakat Kabupaten Tanah Laut, yang khususnya untuk
permohonan dispensasi kawin, kami ada memiliki inovasi layak kawin. Jadi ini layanan konseling pada anak bawah umur yang ingin nikah. Oke. Karena ini kan terkait dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan Betul. 1 tahun 74. Ya. Sekarang terbaru itu di Undang-Undang 16 tahun 2019. Yang hendak menikah Usia tinggikan. betul menjadi 19 tahun, baik itu laki-laki maupun pria ataupun wanita. Hmm. 19 tahun. Nah, di sana juga setelah undang-undang itu terbit juga direspon oleh Mahkamah Agung Oke. dengan terbitnya Perma nomor 5 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Sehingga ada di sana juga digariskan bahwa perlu adanya konseling psikologi. Nah, lalu dengan inilah ini perlu kita bekerja sama dengan pihak dinas terkait. Di Tanah Laut ini kan dinasnya DP 2KB P3A, betul Iya, sekali. betul. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di sana kami bekerja sama. Menyediakan langsung layanan konseling psikologi untuk anak yang di bawah umur tadi, dan layanannya itu di Pengadilan Agama Pelihari. Dan itu juga gratis. Gratis. Iya, soalnya kalau Seperti itu. konseling ini setahu kita itu cukup mahal ya. Iya, cukup mahal sebenarnya. Dan ini adalah sebuah layanan yang luar biasa kalau dapat gratis ya, dapat gratis ini. Nah, lalu ini kan tadi untuk anak yang mau menikah tapi belum mencapai usia 19 tahun ya Pak ya. Nah, lalu pada mereka yang tadi bercerai, tadi kan seperti disampaikan oleh rekan Iwan, ada esmosi, ada intrik macam-macam begitu. Apakah juga mereka ini sebelum nanti diterbitkan KTP dan KK baru, atau misalnya mereka menggunakan layanan 3-in-1 ini bisa terjadi itu, mereka juga dilakukan konseling? Baik. Jadi konseling ini hanya berfokus kepada anak di bawah umur tadi Bapak Ibu yang hendak menikah. Itu saja. Dan memang Yang mau bercerai, yang sudah bercerai tidak ya? iya tidak. Jadi yang Sudah mediasi yang dapat bercerai itu betul. Yang hendak bercerai ini dimediasi. Oke, dan mediatornya langsung hakim di Pengadilan Agama Iya, Pelihari. tapi tidak menghadirkan psikolog ya. Oke, betul. Apabila memang hendak menghadirkan ya itu secara mandiri. Oh, Nah, gitu, iya. dan ini memang karena kita menghadirkan psikologi yang luar biasa dari Kabupaten Tanah Laut ini, maka kami memang ada jadwal tersendiri. Jadwal tersendiri yakni di hari Artinya Kamis. tidak setiap hari Betul, begitu ya. tidak setiap hari seperti 3-in-1 tadi. Karena kan kalau 3-in-1 ya kita juga Iya, yang ngerjakan. Kalau untuk layak kawin ini kita kan bekerja sama dengan DP 2KB P3A tadi. Maka hari-hari tertentu saja yakni hari Kamis. Terjadwal berarti Betul, ya. terjadwal sekali. Ya, artinya ketika pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun ingin menikah, nanti akan dilakukan konseling ya setiap hari Kamis. Betul, setiap hari Kamis. Jadi apabila hendak mendaftar dispensasi kawin bisa di hari Kamis sekalian konseling. Apabila kuotanya masih tersedia. Lah, pakai kuota lagi? Iya, betul Bu, karena begitu. karena konseling itu tidak sebentar. Betul. Jadi Lama, memerlukan iya. waktu nggih. Jadi maksimal sehari itu ada 5. 5 pasangan atau 5 orang? Ya, 5 case atau 5 nomor perkara. Oke, jadi kan satu perkara itu bisa saja kedua-duanya. Bisa satu orang ya? Bisa satu Iya, orang, iya, salah iya. satu bisa kedua catin. Seperti itu. Konselingnya apakah paket lengkap juga nih? Kan tadi kan bekerja sama dengan DP2 KPP 3A. Nah, kalau mungkin ke dinas kesehatan mungkin ada sinergi juga, karena kan biasanya kegiatan konseling kesehatan Iya, iya. reproduksi, Reproduksi, betul. Betul. atau Apa tadi reproduksi gitu ya? Ketat sekali gitu. Iya. terlalu muda kan ataupun ya itu terlalu Oke. muda bagaimana? Baik, jadi untuk kesehatan sendiri kita tidak melaksanakan itu. Sempat dulu, tapi karena mereka sudah langsung ke puskesmas saja, tempat terdekat dan tidak mengikat waktu, jadi lebih memudahkan seperti itu. Dan kami sendiri apabila disediakan di
pengadilan itu pun juga ada waktu tersendirinya juga kan. Tidak mungkin setiap hari petugas Kalau nakes. paket lengkap mudah banget nih gue. Mudah banget nih. Iya, karena kalau Caten kan biasanya ada imunisasi Iya, ada apa gitu aja. tetes sekalian satu atau di situ, apa ya, gitu. Iya, betul sekali, betul. Banyak kantornya di situ. Sekalinya pindah akhirnya Iya, iya. kantornya pengadilan agama Seberataan. Nggih. Nah, seperti itu. Lengkap kali ya. Paket lengkap. Iya. Silahkan pilih ya paket apa. Pakai ya. Oke, baik. Saya masuk ke 3-in-1 tadi Pak, Oke, baik. Pak Wildi. Sejak diluncurkan paket program 3-in-1 ini oleh Pengadilan Agama Palehari, tentu ini kan adalah inovasi satu-satunya dari Kabupaten Tanah Laut. Maksud saya pengadilan di Kalimantan Selatan mungkin tidak punya inovasi ini begitu. Mungkin. Mungkin. Nah, lalu inovasi ini dipatenkankah oleh Pengadilan Agama? Lalu bagaimana upaya kita untuk mengenalkan juga program ini kepada pemerintah yang lebih tinggi? Baik, jadi memang untuk inovasi yang seperti ini, memang kita tidak dapat memungkiri adanya di pengadilan-pengadilan yang lain. Dan kita juga hanya khusus untuk menjalankan ini di Kabupaten Tanah Laut saja. Jadi untuk sosialisasi ke atas dan lain sebagainya itu tidak ada. Jadi hanya sekadar sharing saja. Apabila memang dapat diambil metode seperti ini, langkah-langkah seperti ini ya silakan. Iya, nanti ada kunjungan, Bu. Iya. Untuk hak patennya memang tidak, tapi kita memang memiliki perjanjian tersendiri seperti itu. Mungkin di dalamnya itu yang ada penghususan. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Iya. Biasanya setahu kami gitu Pak Pak Wildi, kalau ada sebuah program itu dikuatkan dengan sebuah regulasi. Nah, lalu regulasi ini disertai dengan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan juga. Nah, karena kita punya instansi yang lebih tinggi, kita juga kalau bahasa Banjarnya ini handak baarai, paham nggak ya? Nah, itu handak baarai ke instansi yang lebih tinggi ya, atasan kita begitu, maka kita juga melakukan semacam pemberitahuan atau mungkin juga asistensi di sana gitu. Ini loh kelebihan kami atau inovasi kami begitu. Nah, sehingga pihak dari atas mungkin menyikapi adanya program kita ini mungkin dengan ada dukungan tertentu begitu dari pihak atas. Baik, jadi upaya tersebut memang kita jadikan jualan lah bahasanya. Iya, betul. Jualan untuk kita meraih wilayah bebas dari korupsi. Nah, seperti itu. Jadi kita menjualnya bukan untuk ke lingkungan Mahkamah Agung, tapi untuk ke Kementerian Birokrasi dan Reformasi dan Birokrasi. Karena kita hendak menjalani itu, hendak mendapatkan predikat tersebut. Jadi hal tersebut untuk manual book, untuk aturan-aturannya sudah kita sediakan. Seperti itu Bu, yang seperti Ibu Bunda Nelly sampaikan tadi. Dari standar operasional prosedurnya seperti apa, terus petugasnya siapa, aturannya seperti apa, dan MOU-nya pun ada tadi. Jadi kita sudah dokumentasikan itu, namun kita tidak membaarainya atau menjualnya ke atasan, tapi untuk kita meraih wilayah bebas dari korupsi. Seperti itu. Jadi memang ini lomba lah, ajang pentasnya di sana. Iya. Artinya program ini diciptakan dengan melatar belakangi untuk salah satu persyaratan atau salah satu poin dari ketentuan dari Kementerian Pan-RB dalam rangka meraih zona integritas. Betul sekali. Tapi tentu selaku atasan ya Pak, biasanya adakah Pak respon-respon tertentu ya dengan adanya program-program kita ini? Kan sudah banyak nih, ada gesit, ada bonus-bonusnya gitu, ada 3-in-1. Ini menciptakan program ini sudah luar biasa dengan segala
kalau bahasa Banjarnya ini titik palu. Iya. Bagaimana Pak? Jadi memang kita alhamdulillah diapresiasi oleh Pengadilan Tinggi Agama sendiri Banjarmasin, itu kita peraih Pengadilan Agama Award di Triwulan 1 dan Triwulan 2 untuk tahun 2022. Dan 2023 kita ada mendapatkan penghargaan untuk mediasi tertinggi nomor 3 se-Indonesia. Jadi usaha-usaha kita memang tidak mengkhianati hasil. Seperti betul itu. Sekali. Itu yang saya maksud tadi. Nah, alhamdulillah memang untuk internal kita sendiri hal-hal yang seperti ini mau diapresiasi. Karena terkait zona integritas ini kan pihak eksternal lagi. Eksternal artinya memang Menpan RB walaupun menyerahkan ke kita, ke tim badan pengawas kita di sini, tapi tetap programnya kan dari mereka. Jadi kita menjual keluar lagi nih. Jual keluar. Untuk di dalam alhamdulillah kita bejibun lah gitu. Untuk prestasi alhamdulillah untuk ini yang saya maksudkan hari. Tadi Pak, kita misalnya sudah membangun program ini dengan segenap kekuatan, segenap kekuatan laksanakannya gitu. Kalau ini ibaratnya tertuju hanya pada satu peruntukan, rasanya sayang sekali begitu ya, sayang sekali. Betul. Jadi memang ini salah satu pola kita untuk merubah mindset kita, pola pikir kita dalam melayani masyarakat. Nah itu hakikatnya. Ibaratnya niat dalam hatinya lah, niat dalam hatinya supaya dapat pahala juga. Jadi sambil kita bekerja, sambil kita juga berbuat baik sehingga kita juga dapat pahala. Dan predikat didapatkan bonus saja. Betul. Pada intinya dalam niat kami memang tulus hendak membantu masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Dan kinerja yang baik. Karena untuk apa kami capek-capek bikin inovasi seperti ini, bekerja sama sana sini dan lain sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Apalagi kan ini tidak ada biaya. Tidak ada mengambil keuntungan dari sini. Nah, makanya jadi memang salah satu langkah kami untuk merubah pola pikir kami. Artinya memang karena melayani masyarakat kunci utamanya itu yang kita harus fokus kita ke sana seperti itu. Ini terkait 3 in 1 tadi ya, masih kait dengan Pak Hakim. Ini mungkin sebuah permasalahan ya, mungkin saja, atau bagaimana menyikapinya 3 in 1 menyikapinya bagaimana nih? Kalau orang yang memang orang pendatang di sini ya, tidak memiliki KTP dari sini, KK bukan di sini, tapi dia ingin memilih program 3 in 1 di sini untuk apa ya? Untuk di Pengadilan Agama memanfaatkan 3 in 1 ini, tapi mereka tidak berdomisili, bukan orang sini. Yang penting dia berperkara dulu, nanti kita sampaikan dulu ke Capil, kan kita input, data-datanya. Apakah nanti tinggal di Capilnya yang menentukan. Tetap kita informasikan. Karena kan itu kewenangan mereka untuk mengubah dan lain sebagainya. Apabila yang masih di sana dan di luar dari Kabupaten Tanah Laut seperti itu. Tapi tetap kita layani. Artinya kita berikan aja, betul, difasilitasi. Hasilnya seperti apa itu kita serahkan. Karena kan banyak sekarang pendatang Bu ya, apalagi di rekan-rekan di pesisir. Dia menetapkan sekarang kemarin pernah baca juga luar biasa untuk penetapan sekarang untuk warga Tanah Laut di pesisir. Betul. Daerah-daerah tengah ke timur ya. Cuman artinya kuncinya tadi adalah dia berperkara dulu ya. Tidak bisa ibaratnya ujuk-ujuk hanya ingin berperkaranya sudah lama gitu ya. Atau di mana berperkaranya kemudian hendak merubahnya lalu di sini. Tidak bisa ya Pak ya. Tidak bisa. Jadi berperkaranya di sini ya. Berperkaranya itu satu paket ya. Satu paket dengan KTP dan KK baru. Seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Baik, kita ke suara pendengar. Selamat pagi suara pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam sehat semuanya yang ada di sana. Amin. Alhamdulillah Bunda Ana bisa mendengarkan kalian. Masalahnya libur di sekolah nih gurunya rapat.
rapat ya. Hari ini Ispa. gurunya rapat jadi kawan dengarkan pian. Alhamdulillah, terima kasih. Nggih, silakan apa nih yang mau di-sharing? Semoga aja ulun ini tadi dengarkan kayaknya separuh kada paham lagi gua udah enak. Oke, enggak masalah nggih. Apakah yang mama kita anak bawa perkara nih? Iya, kan tahu lagi mana perubahan, ada yang KTP bawa KTP, bawa kartu keluarga. Jadi memang itu, tapi kan di sana diterima itu kan. Tapi diterima aja, apakah itu disuruh kembali lagi ke hari apa? Itu kan harus membawa KTP dan kartu keluarga kayak itu. Oke, iya. Mas, ulun dengarkan tadi asa paham-paham ada gitu. Iya, betul. Oke, Karena baik. masalah udahlah kamu takon tuh ya. Iya, betul. Iya. Takut bertanya sesat di jalan nanti. Iya, enggak nyampe buliknya ke malu bertanya sesat di jalan, malu meminta kelaparan Bunda. Nah, betul sekali. Iya. Oke, begitu aja Bu Arma. Cuma itu aja Bunda. Oke. Alhamdulillah ulun kawan dengarkan pian hari ini. Alhamdulillah. Dengarkan Ibu Nelly aja kan? Maaf Bunda. Iya. Dengarkan Ibu Nelly aja kan? Ada yang tersinggung tuh Bu Arma. Raju dah ya. Oke, makasih Bu Arma. Kita bergaya masih warna ini lah. Iya, betul. Ada kon jauh lebih hambat kena. Oke. Ya, salam sehat semuanya. Ya, Semangat lah. Yuk. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah ini juga sering dialami nih Pak Wirdi. Kan membawa ulun aja. Iya, nah sudah jual dipadahi. Nah, tapi kada ingat, kada yang bawa. Padahal ada aja. Nah, tapi kada ingat. Nah, ini kasusnya seperti ini nih. Apakah ini nanti akan disuruh kembali lagi atau layanan itu hanya sekali begitu? Nah, karena Pian kada membawa hari ini, ulun kada tahu lagi lah. Nah, bagaimana? Terbakar sudah. Iya, terbakar aja sudah kesempatannya. Nah. Kada. Jadi tetap kita berikan layanan. Oke. Yang penting Pian bawa syarat-syaratnya tadi. Tetap diberikan tenggang waktu ya Pak Iya. ya, diberikan waktu. Dan datanya masih ada. Datanya masih ada akta cerainya. Apabila kelawasan atau dalam jangka waktu lama itu biasanya pihak tuh kada peduli lagi akta cerai di mana dan lain sebagainya. Anak muda dan lain sebagainya bingung jadinya. Nah, makanya supaya lebih mudah setelah akta cerai terbit, sebelum Pian ke kantor untuk mengambil akta cerai, bawa berdahulu langsung ya. Karena kan kita ya kebiasaan kita lah kayak itu. Iya, dipadahi juga sudah Pian dipadahi juga. Ingat juga pas waktu itu. Inggih. Tapi bagaimana dengan orang cerai lama sudah, tapi orang 3-in-1-nya kan baru saja. Jadi bagaimana nih? Yang penting datanya lengkap, kita coba dulu. Bisa kada? Nah, kayak itu. Kan TP fisiknya nggak ada mereka. Fisiknya kada. Tapi kan mungkin ada catatan di PA. Kami kada bisa memproses kalau fisiknya kada ada. Dan kita pun Bapak Ibu hendak mengambil akte cerai itu memang harus ada bawa KTP dulu. Syaratnya inggih. Kita kan bahaya juga nih salah kita jangan-jangan yang ngambil menyerahkan bukan gitu ya, itu. bukan orang yang bersangkutan. Ada beberapa case memang akte cerai ini disalahgunakan. Pengambilan itu apabila kita tidak hati-hati. Nah, mengambil ini tidak bawa KTP dan lain sebagainya, makanya tidak berani karena ada kecolongan, tapi bukan di sini. Ada kecolongan dan akte cerainya ditahan oleh pihak lain. Nah, ini kan bahaya. Makanya tidak bisa sembarangan kita menyerahkan akte cerai atau memproses yang sudah lama sekali, misal tahunan dan lain sebagainya. Harus dilakukan penelitian dulu begitu ya, meskipun penelusuran. Kemarin dia cerainya di pelihari begitu ya, tapi dalam tenggang waktu, adakah tenggang waktu maksimal Pak? Tenggang waktu maksimal untuk memberikan kemudahan pengurusan KTP dan KK baru ini. Baik, memang kita belum ada pembatasan untuk itu karena pengguna layanannya ini rata-rata secara langsung seperti itu yang seperti tadi. Tapi kita tetap layani. Apabila memang masih ada syarat-syaratnya, masih lengkap, tetap kita proses. Artinya apakah hasilnya seperti apa kita sampaikan seperti itu. Yang berhak nanti memutuskan adalah di Sdukcapil ya. Kami hanya menyampaikan. Kami memfasilitasi seperti itu. Oke. Ya, artinya pertanyaan dari Bu Arma tadi ya. Artinya bisa diberikan tenggang waktu ya, meskipun tidak ada batas maksimal kadaluarsa penggunaan layanan ini, tetapi dihendaki dalam waktu yang tidak terlalu lama. Betul. Begitu ya.
Iya. Supaya jangan bebulik pian foto akan jadi anak pian kah di rumah foto akan KTP kota tinggal foto akannya KTP yang Boleh. Iya. Kalau itu Nanti- kakak yang boleh fotokopi. kakak ya. Nggih, kalau untuk KTP memang asli. ya. Tidak Nggih. bisa, iya, memang iya. harus Iya. fisik Asli. juga. Iya. Iya, iya. Antara akan enak aja. Iya. Ya dengan persyaratan membawa fisiknya ya Nggih, untuk KTP. yang KTP. Ya, Kalau kakak boleh fotokopi. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Jadi Dan ulun menyampaikan lagi tadi mungkin ada yang kurang jelas dari penyampaian ulun terkait dan proses dari awal persidangan dulu sampai kenapa jadi berkekuatan hukum tetap sehingga terbit akta cerai. Yap. Nah, jadi ulun jelaskan kembali bahwa persidangan ini harus dilalui dulu. Tidak bisa di tengah-tengah. Kan kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Dan setelah ada hasilnya, nah hasilnya ini pun dulu diberikan tenggat waktu. Apakah para pihak ini hendak mengajukan upaya hukum? Upaya hukum ini kan Bapak Ibu bisa mengubah isi dari putusan yang pertama tadi. Betul. Nah, jadi kita tidak bisa melaksanakan atau mengeksekusi dari putusan tersebut. Setelah tenggat waktu 14 hari tadi sudah selesai, dan 14 hari ini ada perbedaan lagi antara yang dihadiri kedua belah pihak atau dihadiri salah satu pihak. Ya. Apabila tadi sudah dijelaskan apabila dihadiri kedua belah pihak maka 14 hari ke depan itu setelah pembacaan putusan. Oh. Misal hari ini dibacakan dan 14 hari ke depan hari ke-15-nya sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak bisa lagi mengajukan upaya hukum. Ya. Nah, berbeda dengan tidak dihadiri salah satu pihak. Kami memberitahukan dulu ke pihak yang tidak hadir. Tapi itu cepat prosesnya. Sehari setelah putusan kami beritahu. Ya. Nah, setelah hari itu barulah dihitung 14 hari ke depan. Oh. Nah, seperti itu. Artinya kan bertambah tuh waktunya, bertambah Ya, beberapa betul, hari. Betul. Nah, setelah itu berkekuatan hukum tetap, maka itu terbitlah akta cerai. Nah, itu artinya sudah resmi pian bercerai. Nah, menghadang resminya ini dulu baru bisa menggunakan 3 in 1. Nah, ulun jelaskan kembali itu. Oh, seperti Nggih, itu. jadi kada bisa misal belum pasti lagi putusannya belum dapat dilaksanakan, kada kawa. Baru dibacakan putusan ya. Nggih. Belum ada tenggang waktu. Nggih. Ngebet kayak apa? Iya. Nah, anak banget bujur itu kan apalagi kan lakian, kada Iya, tunggu-tungguan. betul. Iya, kada tunggu-tungguan. Kada tunggu-tungguan. Saya ada yang menghadang. Apa sudah dulu? Ada mantai. Nah, itu makanya jadi perlu kita pahami dulu. Dan ini salah satu meningkatkan pengetahuan hukum tentang kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut Iya, seperti itu. Oke, agar bisa dipahami betul. Kenapa sih laos banar aja Pak? Nggih, dikira kan nunggu apa ini. Iya, karena nunggu ada proses-proses tertentu, tahapan-tahapan yang harus dilewati. Oke, baik Pak Pak Wildi. Nggih. Dengan adanya program 3 in 1 ini, tentu jaka ibarat bahasa Banjarnya itu menambah gawian ya, menghadapi nasi tambah katanya. Lalu dengan kondisi personil kita atau petugas kita, sarana prasarana kita di Pengadilan Agama sendiri yang ada, apakah ini tidak terjadi kendala atau bagaimana? Baik, jadi kita di pelayanan itu memang selalu dihimbaukan untuk multitasking. Artinya memang bisa menangani beberapa hal. Tapi yang memang kewenangan dia. Nah, terkait dengan penyerahan produk, karena dia menyerahkan produk akta cerai tadi, maka dia juga ditugaskan ditambah tugas tadi. Dan makanya hakikatnya dari pelayanan ini memang untuk merubah pola pikir kita. Iya. Akhirnya kita bekerja itu tidak merasa berat, Bapak Ibu. Tidak merasa berat karena kita tahu oh iya untuk melayani masyarakat ya sudah, karena masalah tambah laporan kan itu ada laporannya juga. Makanya tahu ada data mendata ini. Itu kan makanya dievaluasi, dimonitoring setiap bulan. Jadi memang menambah pekerjaan. Iya. Menambah pekerjaan tapi kita juga tidak menambah personil atau pengkhususan untuk itu tidak. Memang kita tambah tugas kepada petugas yang memang untuk menyerahkan produk tersebut. Dan itu tidak menjadi kendala untuk kerjaan kita pokok. Selama ini ya, betul tidak sekali. ditemukan adanya kendala-kendala bagi petugas itu sendiri. Betul sekali, tidak malah jadi beban. Karena memang pimpinan kita menyampaikan itu tadi. Nah, dibulikakan Jasidin. Iya. Dibulikakan. Jadi niat kita memang hendak melayani masyarakat. Jadi walaupun ya ada tambahan-tambahan pekerjaan, ya karena apa-apa lah. Itu jadi ladang ibadah kita, ladang amal kita. Nah, seperti itu Bunda Nelly. Dengan tenaga yang ada. Lalu bagaimana dengan
sarana prasarana. Nah, misalnya nih kita menjadikan kan tadi link dari pengadilan agama, kita mengirim data melalui link. Nah, penyediaan sarana prasarana, jangan-jangan nanti pas hari ini ada kawan komputernya rusak ya atau apa. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi sarana prasarana kita sudah sediakan untuk perangkat PC-nya sudah kita sediakan. Hardware-nya ya. Betul, hardware ataupun software-nya, aplikasinya sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi sudah terintegrasi. Iya, artinya sarana prasarana spesial untuk itu begitu. Betul, spesial untuk itu. Masih pakai ya. Nah. Iya. Nah, itu jadi memang kita totalitas baik dari hardware maupun softwarenya tadi sudah kita sediakan. Dan ya sudah diuji, artinya kan sudah 250-an lebih lah untuk pengguna ini. Alhamdulillah ya, trouble-nya mungkin trouble sedikit saja terkait dengan sistemnya saja tadi. Tapi untuk yang lain-lainnya alhamdulillah tidak ada masalah. Misal bahkan ngurus di pengadilan agama malah lebih lambat Jar. Jadi bingung ini Anda ke Capil kah atau menunggu di sini aja kah? Nah, alhamdulillah karena itu. Oke. Ya, tadi kan disebutkan tidak ada operator khusus ya Pak Wildi ya. Operatornya memang ditambah tugas diberikan tugas tambahan tadi, Bu. Operatornya memang Iya. Artinya kan mereka yang bertugas itu langsung mengerjakan ini. Betul. Langsung mengerjakan ini. Nah, tentunya dengan banyak personil kita bagaimana upaya dari pengadilan agama sendiri khususnya ada tim ini untuk dapat memberikan keterampilan, dapat memberikan pengetahuan kepada semua petugas agar semua petugas ini tidak memiliki kendala ketika mereka bertugas dan langsung mengakses pada pelayanan 3-in-1 ini. Baik, jadi kami ini untuk inovasi internal itu sebutannya Bapak Ibu ya. Betul. Sering sekali untuk melakukan briefing. Briefing baik dari hari Selasa ini kayak pagi tadi nih. Iya. Sapa PTSP. Jadi briefing, Rabu briefing, semua keseluruhan pegawai. Jadi kami ini setiap hari tidak kumpul Bapak Ibu. Senin apel, Selasa kegiatan bersih-bersih, terus untuk PTSP briefing. Rabu briefing lagi seluruhan pegawai. Kami seperti itu, seperti Selasa tadi. Jumat kita apel, Jumat. Ya sifatnya itu pengarahan dan briefing. Jadi kalau bahasa kitanya kalau kadang anak uyuh itu memang sulit Bu. Iya. Lapah banar ini kumpul terus apa kayak kereda waktu aja luang aja lagi ya, tapi ya karena kita kembalikan itu tadi. Iya. Dan pimpinan pun memang luar biasa. Apalagi kan pimpinan sebagai komando utamanya. Pimpinan kita. Jadi memang ya kalau tidak ada unsur keikhlasan susah menjalankan semua ini Bapak Ibu. Iya betul sekali. Makanya itu tadi saya membayangkan kita kan sudah menangani satu perkara sudah cukup repot ya, sudah cukup bahkan sidang kan sudah belasan sampai puluhan. Itu yang saya pikirkan gitu. Nah ditambah lagi dengan harus menguruskan penanganan terhadap 3-in-1 ini. Nah artinya pengadilan tidak berbatas lagi Bu ya. Iya, tidak berbatas lagi. Iya, betul sekali. Artinya pengadilan agama selalu berupaya untuk mengkondisikan program ini baik secara internal maupun secara eksternal ya dengan melakukan briefing secara rutin dan berjenjang. Betul sekali. Ya, Ulu menambahkan. Ini selain kita secara langsung menyampaikan seperti ini juga kita sampaikan melalui media sosial kita. Baik dari Instagram atau YouTube kami atau bahkan website kami yang lengkap. Jadi hendak melihat inovasi apa saja atau layanan yang terkait dengan peningkatan layanan, silakan buka website kami. Pengadilan Agama Plehari tulis saja kayak itu. Nah, di dalamnya bisa pian lihat sendiri. Hendak cari tahu sendiri. Apabila masyarakat yang memang hendak membutuhkan layanan-layanan itu, kan kami di sini berbatas ya, Bapak Ibu, tidak bisa menjelaskan semua. Iya betul. Salah duanya aja tadi sampai dua aja. Jangan salah semua ya kayak. Jadi sisanya atau hendak mendalami lagi silakan buka website kami. Dan ada kami sampaikan ini nanti untuk nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk memberikan layanan secara resmi. Seperti itu. Iya luar biasa. Ya, luar biasa kita terhadap
program 3 in 1 ini yang diluncurkan oleh Pengadilan Agama dengan berbagai konsekuensinya ya Pak. Betul. Iya. Namun komitmen yang kuat yang Betul. menjadikan program ini juga menjadi kuat. Betul. Iya, betul sekali. Kita berharap mudah-mudahan para pimpinan dan jajaran serta karyawan-karyawati termasuk juga para hakim di Pengadilan Agama tetap diberikan kekuatan Amin. batin, Ya Rabbal ya, Alamin. untuk dapat melakukan memberikan layanan ya Betul. yang terbaik. Baik para pendengar, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya masih minta closingnya dari Nggih. Pak Wildi. Silakan. Pak. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih yang sudah menyimak untuk siaran hari ini. Jadi untuk closingnya sendiri kami hanya mengingatkan kepada masyarakat pencari keadilan bahwasanya memang untuk percepatan pelayanan, untuk birokrasi yang bersih dan melayani wilayah bebas dari korupsi itu memang sudah terwujud di Pengadilan Agama Playhari. Dan apabila memang ini memang yang tidak diinginkan, apabila memang ada terjadi kejanggalan, hal-hal yang aneh setelah melalui layanan kami, dapat dihubungi atau dikirim pesan baik itu telepon ataupun pesan WhatsApp di nomor pengaduan kami di 0811 5150 444 empatnya 3 kali. Dan itu tadi untuk pengaduan. Untuk layanan kami ada melalui nomor WhatsApp 0812 5459 8875. Tapi insya Allah untuk pengaduan dan sampai saat ini pun Bapak Ibu untuk laporan monitoring dan evaluasinya, alhamdulillah pengaduan di Pengadilan Agama Playhari nihil. Alhamdulillah, ya. Artinya tidak ditemukan adanya masalah ya Betul. oleh para pengguna layanan. Nggih. Ya, kita berharap mudah-mudahan seiring dengan waktu semuanya akan lebih baik Amin. ya, akan lebih baik dan masyarakat kita juga akan dapat terlayani ya Oke. dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Terima kasih Pak Wildi atas kebersamaannya. Terima kasih kembali. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 Radio Tuntung Pandang FM. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dan kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya